Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah bergabung di kuliah kita. Sekarang pertemuan keberapa ini? Ke kelima, kalau nggak salah. Kelima atau keenam ya? Ya, jadi hari ini kita akan membahas gelombang ya. Pertama gelombang suara sebenarnya, dan ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mempelajari eh, ultrasonic testing ya. Nah, jadi kalau ultrasonic testing itu eh, termasuk salah satu non-destructive test yang menggunakan gelombang suara ya, suara terutama berfrekuensi tinggi untuk mendeteksi adanya cacat las dalam material. Bukan cacat las saja, cacat laminar juga. Maksudnya cacat yang dari pabrikan. Jadi prinsipnya nanti akan lebih banyak dipelajari di mata kuliah pengujian ultrasonik. Nah, kalau di sini kita akan mempelajari basic-basicnya dulu ya. Oke, teman-teman ada yang udah pernah ini udah pernah mencoba atau melihat itu praktikum dengan ultrasonik? Ada yang udah pernah? Belum, Pak. Belum. Tapi kalau ultrasonik tahu nggak? Ada yang tahu nggak pengertiannya ultrasonik? Nggak. Ya, jadi ultrasonik itu maksudnya suara yang frekuensinya itu di atas ambang batas pendengaran manusia gitu. Jadi saking saking dia frekuensinya bergetar sangat cepat, manusia nggak bisa dengar. Nah, itu ultrasonik. Itu dimanfaatkan banyak sekali untuk ini ya, untuk mendeteksi benda-benda pada jarak tertentu. Contohnya yang digunakan oleh kelelawar ya, kalau di alam kelelawar itu menggunakan semacam sonar ya, karena kelelawar itu kan matanya kurang baik ya penglihatannya, dan juga disering keluarnya malam hari. Jadi dia mengeluarkan gelombang suara, nanti gelombang suaranya itu akan memantul ke indera pendengarannya kelelawar. Jadi dia bisa mendeteksi kalau ada benda di depannya gitu. Nah, hal yang sama digunakan juga di kapal selam. Ya, kapal selam itu ada yang alat yang namanya sonar. Sonar itu ditembakkan ke dasar laut. Nanti kapal selam akan bisa eh, kapal selam dan kapal juga ya. Dia akan bisa mendeteksi kedalaman laut di bawahnya gitu. Juga bisa mendeteksi kalau ada benda asing di bawah kapal. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ditembakkan ke bawah nanti mantul. Kalau mantulnya cepat, berarti eh, dekat ya, dekat jaraknya. Tapi kalau pantulan ada dua, kemungkinan ada dua lapisannya. Yang paling bawah itu dasar laut, yang tengah ini ada mungkin benda lain. Nah, kalau misalnya ada ikan, ada eh, apa kura-kura misalnya ya, atau penyu gitu, pasti pasti ada terdeteksi. Nah, dengan cara yang sama kita gunakan juga di eh, ultrasonic testing di material ya. Jadi ini ya satu alat yang namanya ultrasonic tester ya, ultrasonic ini ada probe-nya. Probe itu semacam em, ini ya, kayak kayak pulpen gitu, bukan pulpen juga sih. Di ujungnya itu ada tempat untuk mengeluarkan gelombang suara. Ini persis sekali seperti yang ada di alat USG, ultrasonografi ya. Kalau ada yang pernah melihat ibu-ibu hamil lagi diperiksa kehamilannya, dilihat bayinya kan. Nah, itu prinsip prinsip kerjanya sama. Jadi tembakan suara ultrasonik nanti dipantulkan lebih cepat kalau ada benda lain di dalam perut ibunya. Itu kelihatan kalau ada bayi misalnya. Atau kalau mungkin ada yang pernah sakit pencernaan ya, diperiksa ususnya itu juga bisa. Ususnya atau hati ya, itu juga bisa diperiksa kalau ada eh, sesuatu yang tidak normal di dalam pencernaannya. Nah, sama-sama seperti itu. Jadi nanti dipantulkan dari probe-nya ke material. Nah, kalau sampai ke ujung material nanti dia mantul gitu. Tapi kalau di antara material itu, di antara ketebalan material itu ada benda asing, misalnya inclusion atau mungkin rongga ya. Rongga itu bisa berbentuk, bisa dari ini ya, dari uncomplete cushion, atau bisa dari porosity,
di dalamnya, nah itu bisa terdeteksi. Nah, kalau slag inclusion itu bisa ya, karena slag itu kan bukan ini ya, bukan bukan logam. Jadi pasti nanti bahannya berbeda. Nah, itu bisa dideteksi dengan ultrasonic testing. Oke, sebelum ke sana kita akan pelajari dulu deh basic-basic gelombang ya, karena mungkin dulu eh, udah lupa. Sekarang saya berikan lagi eh, refreshing materialnya. Ini sebenarnya juga tidak terlalu mendalam karena nanti akan lebih banyak dipelajari di NDT. Oke, nah ini adalah gelombang secara umum ya. Nanti ada sedikit tentang gelombang suara. Jadi pengertian gelombang itu sendiri adalah energi yang berupa getaran yang merambat. Jadi ada getaran bisa merambat melalui mediumnya. Jadi melalui mediumnya jadilah gelombang. Nah, berdasarkan mediumnya ada dua jenis gelombang, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Bedanya apa? Kalau mekanik itu gelombang medium rambatnya atau tempat mengerambatnya itu adalah materi. Materinya itu bisa berupa benda padat, benda cair, maupun udara, gas ya. Itu juga bisa merambat melalui materi-materi tersebut. Contohnya gelombang suara, suara saya kalau kita ketemu langsung itu bisa merambat melalui udara gitu. Nah, kalau kita sekarang suara saya merambat ke udara, kemudian dari udara dimasukkan ke mikrofon, ya ke mikrofon nanti mengubah dari mikrofon itu nanti gelombang suara saya diubah ya jadi bentuk sinyal digital. Sinyal digital dikirim ke internet, kemudian diterima ke perangkat masing-masing di sana ya. Dari perangkat masing-masing diterjemahkan lagi ke gelombang suara yang akan diterima di pendengar buat peserta kuliah ini. Itu jadi membutuhkan medium rambat. Gelombang air juga sama ya, ada yang di laut ataupun di sungai atau di kolam. Nah, gelombang air itu termasuk juga gelombang mekanik. Kemudian ada gelombang elektromagnetik. Nah, kalau gelombang elektromagnetik ini dia merambatnya melalui medan elektromagnet. Jadi dia melalui medan saja, tidak ada kebutuhan medium berupa materi. Contohnya apa? Sinar matahari. Ya. Jadi cahaya itu mempunyai sifat gelombang ya, walaupun sebenarnya si cahaya itu punya dua sifat sekaligus, dia gelombang sekaligus partikel. Tapi kalau dalam konteks ini kita anggap aja gelombangnya gelombang cahaya itu gelombang. Ya, jadi antara matahari sama bumi kan nggak ada apa-apa kan, nggak ada materi apa-apa, cuman ada ruang hampa gitu, tapi bisa memberikan ini ya gelombang cahaya maupun panas ya. Nah, itu merambat melalui gelombang elektromagnetik yang berjalan di medan elektromagnetik. Termasuk juga nanti gelombang mikro, gelombang radio, dan seterusnya. Ya, gelombang mikro tuh microwave maksudnya ya. Itu dimanfaatkan sekarang banyak untuk oven kan. Nah, kalau gelombang microwave itu kita getarkan molekul air di dalam makanan tuh, dalam makanan sehingga panas dari dalam. Beda dengan oven biasa. Kalau oven biasa dipanasnya dari luar. Tapi kalau microwave itu dipanaskan dari dalam. Karena kita getarkan si molekul air di dalam makanan. Kemudian kalau radio, nah radio itu sekarang udah jarang dipakai, itu juga termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, untuk materi kali ini kita akan bahas dulu gelombang mekanik ya. Berdasarkan arah rambatnya, ada dua jenis gelombang mekanik. Ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Ini arah rambatnya. Kalau transversal itu eh, arah rambatnya itu tegak lurus terhadap simpangan gelombang. Tapi kalau gelombang longitudinal itu arahnya sejajar ya dengan simpangan gelombang. Nah ini adalah gelombang longitudinal. Simpangan itu ini ya maksudnya. Awal ada kompresi, ada rapatan, ada renggangan. Nah, kompresi itu rapatan, rarefaction itu renggangan. Jadi ada perubahan jarak di situ ya. Nah, ini contohnya ya. Terus linki dan semacamnya. Itu namanya gelombang longitudinal ya.
Dan yang familiar mungkin ini gelombang transversal yang tegak lurus terhadap arah rambat. Jadi arah rambatnya misalnya ke kanan, simpangannya ke atas atau ke bawah gitu ya. Nah, simpangan terjauh namanya amplitudo ya. Jadi dari garis merah ini, yang tengah ini orange, itu garis tengahnya. Nah, kalau ke atas atau ke bawah itu simpangannya. Nah, simpangan terjauh itu namanya amplitudo. Kemudian salah satu komponen dalam gelombang adalah lambda ya. Lambda simbolnya seperti ini. Nah, kalau di gelombang transversal yang dinamakan lambda itu adalah jarak yang ditempuh satu bukit tambah satu lembah. Jadi gini ya, satu bukit dari sini bukit dan satu lembah. Jadi jaraknya ini adalah satu lambda. Nah, bisa juga jarak di antara dua lembah gini. Jarak antara dua lembah gini ya, ini juga lambda. Atau jarak di antara dua, sorry, ini jarak antara dua bukit, sorry. Jarak di antara dua bukit atau jarak di antara dua lembah sama aja. Itu adalah eh, lambda untuk gelombang transversal. Tapi kalau gelombang longitudinal langsung aja jarak antara rapatan tambah jarak renggangan totalnya gitu. Oke. Nah, ini salah satu eh, yang untuk penting untuk diketahui dalam gelombang yaitu gelombang memiliki periode dan frekuensi sama dengan getaran ya, karena kan gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi periode itu adalah waktu. Periode itu waktu yang dibutuhkan suatu gelombang untuk menempuh satu lambda. Jadi satu lambdanya itu dia butuh waktu berapa detik gitu. Itu namanya periode. Sedangkan frekuensi itu jumlah gelombang dalam satu detik. Ya, jadi bedanya itu ya. Kalau periode itu waktu, berarti periode itu punya punya satuan sekon ya. Satuannya sekon. Nah, kalau frekuensi jumlah gelombang, kan dalam satu sekon. Ya, itu bisa disebut juga S pangkat min satu atau kita sebut juga sebagai Hertz. Ya, Hertz. Nama orang Theodor Hertz. Sebenarnya adalah Theodor Hertz. Jadi dalam satu detik itu ada berapa gelombang? Nah, frekuensi ini yang sering kita gunakan sehari-hari. Termasuk juga nanti ke frekuensi gelombang elektromagnetik. Contohnya kayak radio. Kalau dulu kan sering dengar radio, ada yang radio FM, ada radio AM kan ya. Nah, kan ada iklannya misalnya ABC, radio ABC frekuensinya di 89,7 FM. 89,7 itu maksudnya 89,7 eh, frekuensi di gelombang FM. Bentar ya. Sorry terganggu. Nah, jadi itu ya perbedaan antara periode dengan frekuensi. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk satu lambda, sedangkan frekuensi berapa lambda, berapa jumlah gelombang dalam satu sekon. Nah, hubungannya dia berkebalikan. Frekuensi itu adalah seper ini seper lambda, sorry, seper periode. Karena berbanding terbalik. Kalau rumusnya juga ini. Rumusnya juga cuma dibalik aja kan. T per N sama N per T. Ini harusnya T besar ya. Sorry, bukan. Oh, T besar sih, T kecil tuh. T kecil ini time ya. T besar itu periode. Nah, kemudian ada cepat lambat gelombang. Ini maksudnya berapa cepat suatu gelombang eh, menempuh jarak ya setiap satuan waktu. Ini kecepatannya V, velocity. V sama dengan lambda per T. Lambda per periode atau lambda dikali frekuensi. Satuannya adalah meter per sekon. Ya, jadi itu kita bisa mengetahui kecepatan rambat gelombang. Misalnya
Kalau kita dengar suara petir ya, bentur. Nah, suara petir. Kan petir itu sepaket kan antara cahaya sama ininya sama suaranya kan. Tapi yang selalu nyampe ke mata kita pasti cahayanya duluan. Habis cahayanya baru belakangan datang suaranya gitu. Nah, itu karena antara cahaya dengan suara punya cepat lambat gelombang yang berbeda gitu. Cahaya otomatis adalah benda paling cepat di dunia ya. Jadi menurut Albert Einstein di teori relativitas umum, kalau cahaya adalah tidak ada satu benda apapun di dunia ini yang dapat melebihi kecepatan cahaya gitu. Jadi cahaya itu paling cepat sekitar 3 kali 10⁻8 meter per sekon. 3 kali 10⁻8 itu berarti 300 juta meter per detik atau 300.000 kilometer per detik gitu. 300.000 kilometer per 1 detik itu cepat lambat cahaya. Nah, kalau suara, kalau suara itu saya nggak hafal sih, cuman pernah digunakan di pesawat ya. Ada yang namanya Mach. Coba nanti cari. Mach. Mach itu adalah cepat lambat suara. Di suara. Nah, jadi dulu ada penemuan pesawat yang dapat dapat melebihi kecepatan suara ya. Pesawat ultrasonik. Nah, itu kalau mereknya itu punya Prancis ya, mereknya Concorde. Mereknya Concorde. Tapi sekarang udah jarang dipakai ya karena Concorde itu memang cepat tapi biaya operasional terlalu besar gitu. Udah gitu nggak bisa mengangkut apa ya, harus mengangkut orang banyak kan. Harus mengangkut orang banyak supaya untuk operasi. Sementara kalau mahal itu agak susah mencari orang sebanyak itu gitu. Jadi ujung-ujungnya nggak efisien gitu. Orang lebih mau biar aja agak lama tapi hemat kan daripada cepat tapi mahal. Nah, itu. Udah gitu dia dapat merusak lingkungan lagi si pesawat ultrasonik itu. Tapi sekarang mungkin masih ada yang digunakan di pesawat militer ya, pesawat Mach ini. Jadi kalau ada istilah 1 Mach berarti dia 1 kali kecepatan suara. Kalau 2 Mach berarti 2 kali kecepatan suara. Nah, si Concorde itu bisa sampai 1,6 atau 1,8 Mach gitu. Tapi itu pesawat besar ya. Bayangin sekarang ada pesawat Garuda misalnya. Nah, itu dia lebih besar dari Garuda lagi. Nah, tapi kalau ini ada ciri khasnya ya di pesawat ultrasonik itu, dia bisa meninggalkan yang namanya sonic boom. Yang namanya sonic boom. Sonic boom. Sonic boom itu artinya suara suara yang ditinggalkan di belakang pesawat gitu. Jadi pesawatnya tuh di belakangnya tuh ada ekornya gitu. Sebenarnya tuh ekornya adalah gelombang suara yang ditinggalkan. Jadi suaranya muncul di belakang. Nah, masalahnya yang kayak gini-gini nih bisa merusak lingkungan ya. Selain merusak atmosfer, juga bisa bikin kaca retak ya. Kalau dia lewat ke dekat-dekat pemukiman penduduk ya, gedung atau rumah, kalau dia mau mendarat atau dia lewat aja, itu bisa bergetar kaca kita, bisa sampai pecah gitu. Jadi sampai sekarang itu udah kurang diperingati lagi. Tapi itu salah satu temuan yang menarik ya. Walaupun udah digunakan di pesawat tempur, karena pesawat tempur kan kecil ya. Nah, itu dimanfaatkan untuk pesawat besar, untuk pesawat komersil. Oke, itu ya, cepat lambat gelombang. Lalu ada rumus, ini adalah untuk gelombang berjalan. Gelombang berjalan memiliki rumus ya, Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi kalau kita lihat gelombang transversal tadi gini kan ya. Nah, jadi seperti fungsi sinusoidal. Sinusoidal itu maksudnya fungsi sin. Coba cari nanti fungsi matematika dari sin. Jadi sin 0 derajat, 1 derajat, 3 derajat, 4, 5, 6, sampai sin 90. Nanti bentuknya kayak gini. Sin 90, sin 91 turun lagi gitu. Jadi dia membentuk kurva begini ya, kurva yang berulang.
Jadi ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Ini mirip sama fungsi sin. Makanya dipakai sin di sini ya. Sin. Kalau fungsi cos mulainya dari 1 di atas. Coba nanti lihat dulu. Jadi ini rumusnya tinggal pakai ya. Semua gelombang pasti rumus umumnya adalah Y sama dengan plus minus A sin omega T tambah KX. Nah, A ini apa? A itu adalah amplitudo. Amplitudo itu jarak dari ini sumbu X ke puncak atau sumbu X ke lembah yang paling jauh. Itu namanya amplitudo. Nah, kalau Y itu adalah titik ini ya, titik searah sumbu Y. Kalau X ini titik searah sumbu X. Omega adalah kecepatan sudut gelombang. Ya, tadi bedanya sama kecepatan rambat, kalau ini kecepatan sudut. Nah, ini sebenarnya ada materi sebelumnya ya, tapi saya skip ya, karena nggak termasuk ke pelajaran mata kuliah welding. Jadi ada kecepatan sudut, itu satuannya adalah radian per sekon. Nah, mudahnya omega itu adalah 2 VF. Nah, jadi jangan khawatir karena udah dikonversi jadi 2 VF. P itu 3,14 sekian ya. 3,14159 dan lain-lain. Saya apa sebagai ujung. Nah, kalau F itu tadi frekuensi dari satu gelombang. Sementara kalau T ini waktu getarannya, dia berapa lama bergetar. K ini bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu dapatnya dari rumus 2pi per lambda. Jadi kita harus tahu lambda ya di sini. Kemudian periode gelombang T, T besar ya, itu ada periodenya. Berapa lama waktu yang digunakan untuk eh, menjalankan satu lambda. Kemudian X ini jarak dari titik sumber getar. Jadi di sini ya, X-nya 0 berarti Y-nya 0. Kalau di sini X-nya sekian berarti Y-nya di sini gitu. Y-nya di sini. Kalau di sini X-nya di sini ya, berarti Y-nya di bawah sini. Kalau ini di sini puncak sini, X-nya di sini, Y-nya di sini. Nah, itu ya kira-kira. Dan lambda ini adalah panjang gelombangnya. Oke. Nah, ini udah dikonversi ke rumus kedua. Jadi rumus kedua ini yang lebih gampang lagi. Udah diganti yang tadi ya. Ini ke sini diganti, sama ini sini diganti. Jadinya sin 2pi dikali T kecil per T besar dikurang X per lambda. Nah, kita pakai aja. Oke. Nah, ini nggak usah. Nah, untuk gelombang suara ini termasuk juga ke gelombang mekanik ya. Gelombang mekanik, di mana rambatnya itu bisa di udara, bisa di padatan, bisa juga di cairan. Ya. Tapi pasti dia merambat di udara, merambat di cairan, merambat di padatan itu beda kecepatan rambatnya ya. Yang jelas semakin rapat materialnya akan makin mudah dia untuk merambat gitu. Jadi kalau kita mendengar suara di dalam air itu sebenarnya lebih cepat dibandingkan suara di udara. Tapi telinga kita itu lebih terbiasa di udara ya, udah berevolusi seperti itu gitu. Tapi kalau alat-alat itu akan lebih gampang mendeteksi yang di medium yang lebih rapat seperti itu. Nah, batas pendengaran manusia itu 20 sampai 20 ribu Hertz atau 20 kilohertz. 20 Hertz sampai 20 kilohertz. Kalau ada getaran yang di bawah 20 Hertz berarti termasuk infrasonik. Nah, infrasonik itu dia suaranya pelan sekali ya, bukan pelan. Frekuensinya yang pelan gitu. Jadi kita nggak bisa dengar. Nah, tapi ada beberapa binatang yang bisa dengar gitu ya. Hewan-hewan yang bisa dengar suara infrasonik. Itu juga dengan ultrasonik, itu artinya yang di atas 20.000 Hz. Nah, ini yang digunakan untuk NDT. Eh, Manusia kita nggak akan bisa dengar ya, walaupun sudah alatnya berisik gitu. Tapi kita nggak bisa dengar. Tapi beberapa binatang bisa dengar, contohnya kayak tadi kelelawar ya. Kelelawar, lumba-lumba gitu. Itu bisa mendengar suara ultrasonik. Ultrasonik. Nah, berkaitan dengan media merambat tadi ya, kalau kita punya probe-nya NDT UT tadi, ultrasonik,
Nah, itu biasanya kita butuh koplan namanya. Koplan. Apa itu koplan? Koplan itu artinya ya suatu cairan biasanya bentuknya ya, cairan atau mungkin gel gitu yang ditambahkan supaya antara prop dengan material uji kita itu tidak ada rongga udara, tidak ada lembungnya, tidak ada udara yang nyempil gitu ya. Soalnya kalau ada udara nanti eh, rambatnya berbeda ya kalau dia kontak langsung. Jadi sebenarnya itu supaya antara probe dengan material uji itu langsung terkontak, tidak ada udaranya. Nah, yang kita sering pakai di lab kita itu oli ya. Oli itu sering kita pakai. Nah, penggantinya kalau untuk manusia, misalnya di USG gitu ya, itu ada cairan khusus ya. Dia mirip mirip kayak jelly. Kayak gimana bentuknya? Ya, ya bukan lotion juga sih ya, kayak jelly, kayak cairan yang ini kental gitu, warna bening. Nah, itu buat ini, buat eh, apa namanya? Koplan untuk USG manusia gitu. Itu gunanya koplan ya, supaya tidak ada udara yang menghambat antara koplan dengan eh, benda yang akan diuji. Nah, kemudian untuk suara ada yang namanya efek Doppler. Nah, efek Doppler itu eh, kalau kita kalau atau sumber bunyi ya, sumber bunyi atau sumber sumber gelombang itu mendekati kita, kalau mendekati ya mendekati itu akan terjadi peningkatan frekuensi frekuensi. Tapi kalau menjauh akan terjadi pengurangan frekuensi. Ini sering sering kali kalau kita dengar ini ya, dengar eh, ambulans ya, ambulans di belakang kita kan ada wing 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 gitu kan. Kalau kita lagi di jalan, kalau ambulansnya di belakang kita, itu makin lama kan makin kencang tuh. Makin lama makin mendengking dia. Jadi frekuensi tinggi itu dia makin mendengking, makin tinggi suaranya, makin apa ya? Kayak do re mi fa si la si do gitu kan. Kalau suara musik do re mi fa si la si do. Jadi makin lama makin naik tangga nadanya gitu ya. Makin nging gitu. Terus semakin turun, semakin jauh dia. Kalau dia udah lewat di depan kita, udah lewat menjauh, dia makin lama makin turun suaranya. Makin ini selain volumenya turun, dia frekuensinya juga makin turun. Frekuensinya misalnya dari awal ya agak jauh, suaranya tuh berat, nadanya rendah ya kayak suara laki-laki, makin lama naik jadi suara perempuan kan. Kalau suara perempuan kan biasanya tinggi kan. Nah begitu jauh dia turun lagi kayak suara laki-laki. Itulah kira-kira. Itu namanya efek Doppler terjadi pada sumber suara yang bergerak, moving sound source, sumber suara yang bergerak. Tapi kalau suaranya diam aja, ya stasioner. Misalnya si ambulans itu lagi diam di satu tempat, kita datang terus kita tungguin di situ. Nah, itu tidak akan berubah frekuensinya. Nah, efek Doppler ini juga terjadi di cahaya ya. Di cahaya itu ada efek Doppler. Kalau mendekat itu eh, akan terjadi sama seperti suara. Kalau mendekat nanti frekuensinya makin tinggi, kalau menjauh frekuensinya makin rendah. Nah, kalau di cahaya frekuensi tinggi itu warnanya cenderung jadi biru. Nah, kalau frekuensi rendah warnanya cenderung jadi merah gitu. Nah, ini bisa lihat di mana? Lihatnya di bintang-bintang gitu. Kalau ada yang ngamatin mungkin ya atau kalau sekarang apalagi kalau punya teleskop barangkali atau lihat aja dari jauh gitu. Bintang-bintang itu kan ada yang klipnya warna merah, ada warna biru kan klip-klipnya. Nah, kalau klip-klipnya warna merah artinya dia menjauhi bumi itu. Nah, karena bumi kan juga jalan, bintang itu juga ada rotasi mengikuti galaksinya. Kalau dia warna merah, kelip-kelipnya artinya dia makin menjauh kita. Tapi kalau dia biru, artinya dia mendekati kita. Suatu saat bisa aja dekat dengan kita. Si bintang-bintang itu. Nah, itu adalah efek Doppler terhadap gelombang, baik gelombang suara maupun gelombang bunyi. Ya, intinya kalau ada sumber suara yang bergerak, kalau geraknya mendekat, frekuensinya makin tinggi. Kalau geraknya menjauh, frekuensinya makin rendah. Nah, perhitungannya gimana? Ini perhitungannya ya. Jadi FP itu frekuensi yang kita dengar, didengar oleh si pendengar. Fs itu frekuensi aslinya. Nah, ada V,
kecepatan suara ya, kecepatan lambatnya ada VU sama VP. VP itu kecepatan si pendengar kalau dia bergerak. Kalau diam ya berarti nol ya. Dan VS itu adalah kecepatan sumber suara jika sumber suaranya bergerak. Jadi tergantung apakah dia bergerak salah satu atau bergerak dua-duanya. Jadi seperti ini adalah formula efek Doppler. Jadi nanti kelihatan si eh, frekuensi yang kita dengar itu akan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan frekuensi aslinya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai eh, gelombang? Barangkali ada yang mau nanya? Ya, jadi kalau di ini ya di NDT itu eh, kita akan melihat pulsa ya. Pulsa itu dia bentuknya kayak rumput-rumput gitu. Nah, nggak kelihatan bentuk bentuk cacatnya seperti apa. Makanya di situ butuh pengetahuan prinsip-prinsip gelombangnya sama pengetahuan cacat las ada apa aja gitu. Jadi cacat las ada apa aja kita bisa tahu sifat-sifatnya seperti apa, kemudian pantulannya bagaimana, adanya seperti apa. Nah, eh, pulsa yang dipantulkan, ya, suara yang dipantulkan berupa pulsa itu juga menunjukkan kedalamannya gitu. Misalnya kalau kita punya material 10 mili, nah si pulsanya itu juga menunjukkan di mana dia cacatnya, di kedalaman berapa, itu bisa dideteksi dari situ. Kemudian kalau cacatnya itu eh, berupa inclusion atau berupa udara atau berupa incomplete fusion misalnya, itu bisa kelihatan dari pulsa-pulsanya. Ya. Nah, ini contoh aja ya. Contoh ada gelombang transversal merambat ke arah sumbu X positif dengan panjang gelombang 50 cm dan frekuensi 10 Hz. Amplitudenya 20 cm, tercapai pertama kali amplitude ini saat waktunya 2 detik dan X-nya atau rambatannya 4 cm. Tentukan ya, bilangan gelombang K, periode T, kecepatan sudut omega, dan kecepatan gelombang V. Jadi di sini udah ada semua ya. Lambdanya 50, frekuensinya 10 Hz, amplitude 20 cm, T-nya 2 detik, dan X-nya 4 cm. Jadi K tadi rumusnya 2pi per lambda. Jadi 2pi lambdanya 50 cm kan, berarti 0,5 meter. Nah, ini sama dengan 4, 4 pi radian per meter. Jadi K-nya adalah 12,57 radian per meter. T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 10 Hz atau 0,1 detik. Jadi T itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Setelah omeganya, kita sudut itu 2pi F, 2pi dikali frekuensi, 2pi dikali 10, dapatnya 62,83 radian per sekon. Ini pi-nya pi radian maksudnya ya. Jadi radian itu maksudnya salah satu satuan sudut. Selain derajat juga ada yang pakai radian. Di mana satu satu lingkaran itu kan 360 derajat. Kalau radian dia jadinya 2 pi radian. Jadi satu setengah lingkaran 180 derajat itu sama dengan pi radian. Oke, kemudian kecepatan lambatnya adalah lambda dikali F. Lambdanya 0,5 meter, F-nya 10 Hz. Jadi kita dapatkan 0,5 meter per sekon. Ini contoh lain, ada simpangannya seperti ini, Y dengan 0,7 sin omega, sin pi dikali 30T tambah 5X meter. Amplitudenya berapa? Omega, K, F, lambda, dan V. Ini diambilnya dari sini ya. Jadi amplitudenya pasti 0,7 ya. Nah, jadi persamaan simpangan tadi kan Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Jadi A-nya 0,7, omeganya yang ini ya 30 T, berarti 30 pi radian per sekon. K-nya yang ini ya 5 pi radian per sekon. F-nya dapat dari omega per 2 pi, atau 30 pi per 2 pi, dapatnya 15 Hz. Lambdanya 22 pi per K, lambdanya kan ini ya
dari X kan ya, dari ini, dari K. Jadi 2pi per K, 2pi per 5pi sama dengan 0,4 meter. Kemudian P sama dengan lambda F 0,4 dikali 15 Hz sama dengan 6 meter. Oke, ini nggak usah. Oke, saya rasa sekian ya materi materi kita mengenai gelombang. Ya, ini sambil saya screenshot kehadiran. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Pak, izin Ya, bertanya Pak, ya silakan. kenapa kalau kita gerinda itu gelombang suaranya itu besar Pak? Apa berbahaya atau enggak Pak untuk telinga? Linda, oh Kan sangat harus bahaya. harus pakai airplug itu kan Pak? Betul. Berbahaya Desibel. kali berarti Pak. Oh betul, berbahaya sekali. Itu bisa ini, bisa ini ya, bisa merusak suara. Tapi kalau suara gerinda itu dia bukan frekuensi ya jatuhnya, dia intensitas. Intensitas itu. Coba ya kalau suara gerinda desibel. Izin bertanya Pak, Ya, coba tuh. kita ada pakai minggu pengganti ya Pak? Ada minggu penggantinya. Kan kita mulainya belakangan kan. Tapi minggu depan terakhir kan kuliah. Kalau misalkan belum cukup nanti saya kasih ini aja lah, eh, sinkron aja lah. Biar bisa dikerjakan sambil liburan. Sambil liburan sambil nugas ya. Nah, ini tadi Mas apa tadi yang nanya desibel sebenarnya. Jadi penemu telepon itu kan Alexander Graham Bell kan. Nah, namanya tuh dipakai untuk penentuan ini, penentuan intensitas suara. Nah, kalau di cahaya ya, cahaya itu ada warna, ada keterangan. Kalau warna itu frekuensi. Misalnya warnanya warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru. Nah, itu perubahannya namanya frekuensi. Tapi kalau cahaya yang makin terang, misalkan merah warna terang gitu. Itu frekuensi rendah tapi intensitas tinggi. Sama juga dengan suara. Kalau suara ada yang frekuensi rendah, itu kayak suara saya itu laki-laki. Halo, halo. Dan suara rendah tuh. Tapi kalau suaranya melengking, itu artinya frekuensinya tinggi. Tapi kalau eh, suaranya keras ya, keras, apalagi kalau dia di depan, di samping kuping kita, nah itu intensitas namanya. Nah, jadi untuk gerinda itu, mana gerinda ya? Gerinda itu ya mungkin sekitar 80-an mungkin ya, 80-an desibel gitu. Nah, 80-an desibel itu berarti sekitar ini freight train ya, buat inilah sama kerasnya dengan kereta api ya. Api keras. Jadi adanya di very loud ya. Misalnya kalau lagi gede itu 0 desibel. Jadi sebenarnya satuannya tuh bel. Bel itu satuan intensitas. Tapi yang sehari-hari kita pakai desibel karena sepersepuluhnya. Jadi 100 desibel ini sama dengan 1 bel sebenarnya. Kita pakai desibel. Nah, langkah kaki 10 desibel, suara suara napas yang tenang 15 desibel, suara angin di pohon 20 desibel, percakapan suara rendah 30 desibel, suara apa hujan 40 desibel, hujannya agak menengah 50 desibel, percakapan normal 60 desibel, eh, persimpangan jalan yang sibuk 70 desibel, kemudian apa namanya? Kereta 80 desibel, truk 90 desibel, subway, kereta bawah tanah 100 desibel. Nah, pesawat itu udah extremely loud, uncomfortably, and dangerous. Jadi ini yang sangat berbahaya kalau didengarkan. Jet plane, pesawat, thunder, thunder itu petir ya, 130 desibel.
fireworks, kembang api, 145, shotgun, rocket launch, sama atomic bomb. Nah, atomic bomb itu yang paling kuat suaranya, 194 desibel. Jadi kalau di gerinda itu, gerinda tangan ya, coba ada nggak ya? Gerinda. Intensitas saya. Hand grinding. Hand grinder, machine, intensity, sound. Ya nggak ada musik, mungkin bisa cari paper dulu. Ya kurang lebih 80 lah. Nah itu kan bisa bikin nggak nyaman ya kupingnya. Makanya disarankan pakai APD. APD itu sebenarnya buat melindungi kita juga sebenarnya. Tapi memang nggak nyaman kan kalau APD. Yang namanya APD pasti kayak gitu. Tapi ya buat jangka panjang itu sangat penting supaya nanti kupingnya nggak rusak. Soalnya kan eh, cara kerja kuping kita itu kan ada tulang kan, di dalam kuping kita itu ada tulang. Nah tulang itu yang bergetar. Kalau kena gelombang dari luar dia bergetar. Nah kalau getarannya terlalu cepat, nanti tulangnya itu juga akan bergetar terlalu cepat. Maka lama-lama bisa sakit gitu. Atau kalau udah kelamaan terus keluar kan rasa yang berdenging kan, itu sisa sisa getaran dari kupingnya gitu. Nah itu yang diharapkan jangan sampai merusak kuping. Itu saya lihat masih ada yang abai ya. Mungkin mesti perlu diketatkan lagi waktu praktikum. Tolong gunakan apa namanya, earmuff atau earplug gitu. Kalau earmuffnya habis atau earmuffnya mungkin kotor ya pakai aja earplug masing-masing, dibawa aja dari rumah. Oke, ada lagi yang mau nanya? Makasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada kita akhiri dulu sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan itu materinya tentang gelombang elektromagnetik. Oh iya, kita harus ada kuis ya. Kuis, tapi saya belum sempat buatnya. Nanti aja ya, usul kuis itu. Biasanya kalau kuis saya kasih itu hari Sabtu dan Minggu. Jadi ada waktu 2 hari untuk mengerjakan. Silakan dipilih jam yang nyaman untuk dikerjakannya. Nah, setiap attempt, klik attempt itu 2 jam. Nah, coba aja waktu di mana kira-kira yang enak buat ngerjain kuis hari Sabtu dan Minggu biar santai. Waktunya boleh sampai 2 jam sekali coba. Eh, Model soalnya nanti biasanya saya buatnya isian sih, isian angka. Atau bisa juga bentuknya pilihan ganda antara itulah. Yang penting bukan esai. Ini demikian. Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih telah hadir dalam kuliah kita. Ya, semoga yang sedang berpuasa semoga lancar puasanya. Dan yang mau pulang kampung siap-siapkan ya dalam 2 minggu ini ya kita libur Lebaran ya. Semoga tidak kehabisan tiket. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam.